Darling, dia Don't get him! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Striking Rescue 2024. Film ini akan sangat membrutalkan, apalagi sang pemeran utama adalah Tony Jaa Si-ong-bak. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah pasar tradisional yang ada di negara Thailand. Di sana memperlihatkan seorang preman pasar yang sedang berkeliling menagih jatah keamanan terhadap para pedagang. Saat berjalan menuju markasnya, si preman menyadari kalau dari tadi ada seseorang yang terus mengikutinya. Hingga ketika sampai di markas, si preman segera memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi orang yang mengikutinya itu. Namun dengan mudahnya orang tersebut dapat meratakan para anak buah si preman yang ada di luar lalu masuk ke dalam. Ternyata orang itu adalah si Ong-bak atau di film ini bernama NB. Kemudian NB melawan lagi para anak buah si preman yang ada di dalam dan inilah aksinya. Hanya butuh beberapa menit, NB dapat meratakan mereka semua dan sekarang tinggal menyisakan si preman seorang. Dengan penuh amarah, NB bertanya kenapa si preman menghabisi anak serta istrinya. Si preman menjawab kalau ia hanya diperintah oleh seseorang bernama Ying Hao yang merupakan pemilik perusahaan logistik. Lantas NB kembali bertanya di manakah ia bisa menemui Ying Hao. Si preman menjawab kalau setiap hari Ying Hao dan tangan kanannya selalu menjemput putrinya di sekolahan dengan memakai mobil berplat nomor Giati 6677. Setelah mengetahui itu semua, NB langsung menghabisi si preman pasar tersebut. Setelah itu, NB segera mendatangi sekolah yang dimaksud lalu mengawasi mobil dengan plat nomor Giati 6677. Namun sialnya saat itu Ying Hao tidak ikut dan hanya ada tangan kanannya saja yang bernama Bram ini orangnya. Tak berselang lama putri Ying Hao yang diketahui bernama Susan bubar dari sekolah dan segera mendatangi Bram. Di sini Susan sempat bertanya kenapa Ying Hao sang ayah tidak ikut menjemput. Bram menjawab kalau Ying Hao sedang sibuk jadi hari ini beliau tidak bisa ikut menjemput Susan. Di waktu yang sama dengan sengaja NB menabrakkan badannya kepada Susan agar ia dapat memasukkan alat GPS kecil ke dalam tasnya Susan. Kemudian NB berpura-pura meminta maaf karena ia sedang terburu-buru. Lola, 1 jam kemudian memperlihatkan Susan yang sedang makan siang bersama dengan Ying Hao sang ayah. Di sini Ying Hao bertanya kenapa Susan membuat onar di sekolah karena tadi pagi kepala sekolahnya sempat memberitahu. Susan menjawab jika teman-temannya lah yang membuli Susan duluan sehingga mau tidak mau Susan harus melawan mereka semua. Akan tetapi Ying Hao tetap tidak membenarkan Susan karena seharusnya Susan jangan bersikap kasar. Tentu saja hal itu membuat Susan marah karena ia menganggap sang ayah tidak pernah membelanya. Kemudian Susan meminta sang ayah agar mengantarkannya saja ke kampung halamannya yaitu di Cina.
Lebih baik Susan tinggal di sana bersama neneknya agar ia juga dapat berziarah ke kuburan mendiang sang ibu setiap saat. Ying Hao yang emosi akhirnya ia pun akan mengantarkan Susan ke Cina pada besok pagi. Di tempat lain memperlihatkan NB yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka melalui GPS yang disimpan di tasnya Susan. Kemudian NB segera menyiapkan rencana dan ia berniat akan menghabisi Ying Hao saat di perjalanan menuju ke bandara besok pagi. NB sudah benar-benar murka kepada Ying Hao karena ia menganggap kalau Ying Hao lah yang telah menghabisi istri beserta anaknya. Adegan berpindah kepada tangan kanan bos mafia terbesar di Thailand yang bernama Samsul. Terlihat saat ini Samsul sedang dihubungi oleh si bos mafia yang memintanya untuk menyelundupkan barang haram mereka kepada perusahaan logistik yang dimiliki Ying Hao. Semua itu si bos mafia lakukan supaya mereka dapat mengirim barang haramnya kemanapun tanpa ketahuan polisi. Namun sudah jelas Ying Hao pasti tidak mau bekerja sama dengan mereka hingga si bos mafia memerintahkan Samsul agar menculik putrinya yaitu Susan. Pagi harinya memperlihatkan Ying Hao yang sedang bersiap-siap untuk membawa Susan pulang ke kampung halamannya di Cina. Tentu saja Ying Hao dikawal oleh semua anak buahnya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat di perjalanan. Di balik itu, NB sendiri kini sudah berada di suatu tempat sambil terus mengawasi GPS yang disimpan di tasnya Susan. Terlihat NB juga sudah menanam beberapa bom jebakan di pinggir jalan. Dan ia akan meledakkan bom tersebut saat iring-iringan mobil Ying Hao nanti melintas. Sialnya belum juga sampai ke titik jebakan bom yang ditanam NB, iring-iringan mobil Ying Hao harus terhenti karena jalannya terhalang oleh dua mobil yang mengalami kecelakaan. Ternyata kedua mobil itu adalah milik Samsul tangan kanan si bos mafia dan para anak buahnya yang berniat menculik Susan hingga inilah yang terjadi. Di tengah pertempuran terlihat Ying Hao yang berhasil ditangkap oleh Samsul lalu dimasukkan ke dalam mobil kontainer. Setelah itu Samsul menugaskan para anak buahnya untuk membawa Susan sedangkan dirinya akan pergi duluan dengan membawa Ying Hao. NB yang mendengar suara tembakan di lokasi Ying Hao, ia pun segera mendatanginya untuk melihat apa yang terjadi. Di waktu yang sama, Bram tangan kanan Ying Hao mencoba mengejar Ying Hao yang dimasukkan ke dalam mobil kontainer. Akan tetapi, Bram harus kalah berduel dengan wanita ajudan Samsul. Di balik itu memperlihatkan para anak buah Ying Hao yang tersisa sedang berusaha melindungi Susan dari buruan anak buah Samsul. Hingga tiba-tiba datanglah NB yang menabrak sebagian anak buah Samsul. NB yang melihat Susan tengah dikejar oleh anak buah Samsul menjadi tidak tega dan langsung menyelamatkan Susan. Kemudian NB meledakkan jebakan bom yang sebelumnya ia tanam hingga membuat para anak buah Samsul yang mengejar Kongit dan hanya menyisakan Bram seorang. Adegan berpindah kepada bos mafia yang menjadi bosnya Samsul. Terlihat saat ini ia sedang menyiksa satu keluarga yang dianggap telah mengusik bisnis barang haramnya. Setelah satu keluarga itu dihabisi, datanglah Ying Hao yang dibawa oleh anak buah Samsul. Di sini si bos mafia menjelaskan kalau ia mempunyai pabrik kain, namun itu semua hanyalah kedok untuk menutupi pabrik barang haramnya. Si bos mafia ingin Ying Hao menandatangani surat kerjasama dengan pabriknya, mengingat perusahaan logistik milik Ying Hao adalah satu-satunya perusahaan yang bebas dari pemeriksaan saat pengiriman. Mendengar hal tersebut, jelas Ying Hao menolak dan ia lebih baik mati daripada harus bekerja sama dengan bos mafia.
Kemudian si bos mafia kembali mengancam bagaimana jika Susan yang ia habisi karena sekarang Susan sudah diculik. Pada akhirnya Ying Hao bersedia menandatangani surat kerjasama itu asalkan Susan tidak diapa-apakan dan harus dibawa dulu ke hadapannya. Di sisi lain memperlihatkan NB yang membawa Susan ke persembunyiannya. Ketika melihat foto Ying Hao dipajang di markas NB, Susan baru menyadari kalau NB adalah orang yang berniat menghabisi sang ayah. Kemudian Susan bertanya kenapa NB ingin menghabisi ayahnya. Dengan emosi NB menjawab kalau Ying Hao adalah orang yang telah menghabisi anak dan istri NB. Jika Susan tidak suka kepada NB, ia bisa pergi sekarang juga karena sebenarnya NB tidak berniat menyelamatkan Susan. Pada akhirnya Susan memilih pergi dari sana lalu masuk ke sebuah wartel untuk menghubungi sekretaris ayahnya. Ketika terhubung, Susan langsung saja memberitahu kondisinya yang baik-baik saja dan sekarang berada di sebuah wartel yang ada di ujung kota. Mendengar hal itu, si sekretaris meminta Susan agar jangan dulu pergi kemanapun karena ia akan segera mengirim tim untuk menjemput Susan. Si sekretaris juga mengingatkan agar Susan tidak percaya kepada siapapun yang ada di sana. Tak berselang lama, Susan melihat ada satu mobil polisi yang tengah melintas. Dengan cepat, Susan menghentikan mobil polisi itu dengan tujuan meminta pertolongan. Ketika melihat wajah Susan, si polisi menyadari kalau Susan adalah putrinya Ying Hao sehingga dia memasukkan Susan ke dalam mobil. Di waktu yang sama, datang lagi satu polisi menggunakan motor namun tiba-tiba ia langsung dihabisi. Ternyata polisi yang membawa Susan itu adalah polisi gadungan. Kemudian si polisi menodong Susan sambil berkata kalau Susan jangan pernah mencoba kabur darinya. Untung saja NB datang tepat waktu dan langsung membuat si polisi tak berdaya. Di sini NB bertanya siapa yang telah memerintahkannya. Si polisi menjawab kalau ada seseorang yang telah membuat sayembara di pasar gelap untuk menangkap Susan dengan imbalan $1 juta. Jadi si polisi bersumpah kalau ia tidak mengetahui siapa orang tersebut. Setelah membereskan polisi itu, NB membawa lagi Susan ke persembunyiannya. Ketika sampai di sana, Susan mengatakan kalau ia yakin jika NB telah salah orang. Susan sangat percaya kepada ayahnya dan tidak mungkin ia menghabisi keluarga NB seperti apa yang NB tuduhkan. Oleh sebab itulah, sekarang mereka harus menemukan Ying Hao atau ayah Susan demi membuktikan kalau dia tidak pernah menghabisi keluarga NB. Selang beberapa saat, Bram datang ke wartel untuk menjemput Susan sesuai dengan perintah dari si sekretaris Ying Hao. Namun Bram tentu tidak menemukan Susan dan hanya ada jasad si polisi gadungan saja yang tadi sudah dihabisi oleh NB. Kemudian Bram menghubungi si sekretaris untuk melaporkan jika Susan tidak ada di sini. Di hari berikutnya terlihat NB dan Susan yang sedang di perjalanan menuju ke suatu tempat. Di sini Susan mengatakan kalau kemarin sebelum berangkat, ia sempat mendengar ayahnya yang mengobrol dengan si sekretaris. Si sekretaris meminta Ying Hao agar selalu berhati-hati karena sekarang pria bernama Alex telah keluar dari penjara. Diberitahu kalau Alex itu adalah mantan karyawan Ying Hao di perusahaan logistik. Namun 2 tahun lalu Ying Hao pernah memecatnya bahkan sampai memenjarakan Alex sebab Alex ketahuan menyelundupkan barang haram di perusahaan logistiknya. Artinya untuk menemukan di mana Ying Hao sekarang mereka harus menemukan Alex karena Susan yakin jika penculikan ayahnya pasti ada hubungannya dengan Alex. Selanjutnya Susan mengarahkan NB ke salah satu pabrik logistiknya yang mana di pabrik itulah tempat dulu Alex bekerja. Dengan cepat, NB langsung menginterogasi si manajer sambil bertanya di mana keberadaan Alex sekarang. Si manajer yang ketakutan akhirnya memberitahu kalau Alex berada di pasar Komules. Setelah mendapatkan informasi itu, NB dan Susan segera pergi ke pasar Komules.
Di tengah perjalanan, NB sempat bertanya kenapa Susan selalu memakai tasnya yang sudah jelek padahal Susan bisa membeli tas termahal sekalipun. Susan menjawab kalau tas ini adalah pemberian dari mendiang ibunya sehingga sampai kapanpun Susan tidak akan pernah membuang tas tersebut. Tak lama Susan dan NB sampai di pasar Komules yang mana itu adalah tempat Alec berada. Agar tidak dicurigai dan bisa masuk, Susan meminta NB menunggu di mobil sedangkan dirinya akan masuk sendiri ke dalam. Saat masuk ke dalam, Alec langsung saja menangkap Susan mengingat Susan dihargakan $1 juta di pasar gelap. Di sini Susan berjanji akan memberikan Alec $2 juta asalkan ia melepaskan Susan dan memberitahu siapakah orang yang telah menculik ayahnya. Alec menjawab kalau orang yang telah menculik ayah Susan adalah bos mafia terbesar di Thailand yang bernama Clay. Namun saat ini Alec tidak akan pernah melepaskan Susan karena ia lebih memilih untuk menyerahkan Susan kepada Clay. 这是送上门的提款机呀200万就是你的。 Di waktu yang sama, Bram mendapat informasi tentang keberadaan Susan yang kini berada di pasar Komules. Dengan cepat, Bram menuju ke sana demi menyelamatkan Susan. Kembali kepada Susan yang mencoba berontak untuk bisa keluar dari situ. Tapi sayangnya Susan malah ditangkap dan hendak diikat oleh Alec, namun tiba-tiba NB datang dan langsung memberontak. Dengan mudah, NB dapat memojokkan Alec lalu bertanya di mana markas Clay si bos mafia yang telah menculik Yinghao. Akhirnya Alec memberitahu kalau Clay si bos mafia berada di pabrik pembuatan barang haramnya yang ada di tengah kota. Kemudian NB dan Susan mencoba keluar, namun tentunya itu tidak mudah karena NB harus menghadapi dulu anak buah Alec. Karena kalah jumlah, akhirnya NB dan Susan berhasil dipojokkan oleh para anak buah Alec. Namun tiba-tiba wanita ajudan Samsul datang dan langsung mengusir semua anak buah Alec. Di sini wanita itu meminta NB agar sebaiknya menyerahkan Susan jika dirinya masih ingin hidup. Tapi tentu NB menolak dan terjadilah perduelan. Pada akhirnya NB dapat mengalahkan si wanita dengan cara ini. Di balik itu, Susan berusaha kabur namun ia harus ditangkap oleh 3 anak buah Alec. Namun bersamaan dengan itu mereka semua ada yang menembak. Ternyata yang menembak adalah Bram, tangan kanan Yinghao yang berniat untuk membawa Susan pulang. Akan tetapi Susan menolak ikut bersama Bram hingga Bram sedikit memaksanya. Di waktu yang sama datanglah NB yang langsung melawan Bram. Terlihat Bram yang kewalahan dan hampir dibuat tewas oleh NB. Namun Susan menghentikan NB karena Bram bukanlah orang jahat. Kemudian NB segera membawa Susan pergi dari situ. Let's go! Setelah NB dan Susan pergi, rupanya wanita ajudan Samsul masih selamat dan ia marah besar kepada NB karena telah membuat tubuhnya luka parah. Malam harinya, tiba-tiba NB menghentikan mobil yang sedang dikendarainya dan terlihat wajahnya yang sangat pucat. Rupanya NB terkena tusukan di perut saat berduel dengan wanita ajudan Samsul sebelumnya. Dengan cepat, Susan segera membawa NB ke klinik terdekat agar mendapatkan pertolongan. Selesai diobati, Susan bertanya kepada dokter tentang lokasi hotel yang tidak jauh dari tempat ini. Dengan senang hati, si dokter pun menunjukkan lokasi hotel itu hingga Susan langsung membawa NB untuk beristirahat sejenak di hotel tersebut.
母亲是外国人，是不是？对。 Selesai check-in, tiba-tiba resepsionis hotel menghubungi seseorang lalu mengatakan kalau mereka berdua ada di sini. Sedangkan NB yang baru masuk ke dalam kamar, ia pun langsung terlelap tidur karena sudah sangat kelelahan. Di waktu yang sama, Susan melihat ponsel NB yang di dalamnya berisi video kenangan NB bersama dengan mendiang anak dan istrinya. Hal tersebut membuat Susan semakin yakin kalau NB ini adalah orang baik yang sedang mencari keadilan. 3 jam kemudian ketika Susan sudah tertidur, datanglah sekelompok orang yang tadi dihubungi oleh si resepsionis. Rupanya kelompok itu adalah kelompok gangster yang hendak menangkap Susan untuk diserahkan kepada Clay si bos mafia demi mendapatkan hadiah $1 juta. Hingga ketika seseorang dari mereka membuka pintu kamar, tiba-tiba ternyata NB sudah pulih dari lukanya karena ia cukup beristirahat 2 jam saja untuk memulihkan kondisinya. Kemudian dengan beringasnya NB langsung menghajar satu persatu kelompok gangster tersebut. To get him! Setelah berhasil meratakan mereka semua, NB membawa Susan untuk pergi dari hotel ini. Namun NB harus kedatangan lagi wanita ajudan Samsul yang kemarin masih selamat. Mau tidak mau NB harus melawan lagi wanita itu dan inilah aksinya. NB yang sudah kehabisan tenaga, ia pun hampir dibuat koit oleh si wanita, tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Bram. Bram mengajak Susan untuk segera pergi dari sana dan membiarkan NB yang sedang pingsan. Namun Susan tidak mau pergi jika NB tidak dibawa. Pada akhirnya Bram membawa NB yang tengah pingsan ke tempat persembunyiannya. Pagi harinya NB tersadar dan ia langsung menyerang Bram. Tapi untungnya Susan melerai NB sambil mengatakan kalau Bram adalah orang baik yang telah menyelamatkan mereka. Pada akhirnya NB luluh sambil bertanya di mana mereka sekarang. Bram menjawab kalau tempat ini adalah rumah persembunyiannya. Kemudian Bram balik bertanya siapakah NB yang sebenarnya dan kenapa ia bisa menuduh Ying Hao sebagai pembunuh anak dan istrinya. NB menjelaskan kalau 2 tahun lalu istrinya pernah bekerja di perusahaan logistik milik Ying Hao. Hingga di suatu waktu ketika NB akan mengantarkan istrinya bekerja, tiba-tiba mobil mereka ada yang menabrak. Penabrak itu rupanya adalah si preman pasar yang pernah kita lihat di awal film. Dan kemudian si preman langsung menghabisi istri dan anak NB tanpa alasan apapun. Baru 1 minggu yang lalu NB sudah berhasil menghabisi si preman dan ketika diinterogasi si preman mengatakan kalau yang memerintahkannya adalah Ying Hao. Mendengar semua cerita itu, Bram meminta NB agar sebaiknya jangan mudah percaya dengan omongan orang. Sebab sudah 8 tahun Bram bekerja dengan Ying Hao, namun Ying Hao tidak pernah sekalipun berbuat jahat apalagi sampai menugaskan seseorang untuk membunuh. Akan tetapi NB tidak percaya dan ia tetap menuduh Ying Hao lah orang yang telah menghabisi keluarganya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Bram membuat NB pingsan daripada mereka harus terus berdebat. Setelah memindahkan NB ke kasur, tiba-tiba pintu rumah Bram ada yang mengetuk. Saat dibuka, ternyata itu adalah si sekretaris dan para bodyguard Ying Hao yang tersisa dan para bodyguard itu diketuai oleh seorang pria bernama Asa, ini orangnya. Si sekretaris langsung memeluk Susan karena ia sangat mencemaskannya. Susan pun berkata kalau ia baik-baik saja dan sekarang mereka harus menyelamatkan Ying Hao yang tengah disandra oleh si bos mafia. Di waktu yang sama, tiba-tiba Asa, si ketua bodyguard, menodongkan senjata kepada Bram dan memaksa Susan agar ikut dengannya. Rupanya Asa, si ketua bodyguard, memilih berkhianat karena ia menginginkan hadiah $1 juta di pasar gelap. Pada akhirnya, Bram tidak bisa berbuat apa-apa hingga Susan dan sekretaris pun dibawa oleh para anak buah Asa. Kemudian Asa meminta para anak buahnya agar pergi duluan ke markas Clay si bos mafia, sedangkan dirinya akan menghabisi dulu Bram.
Setelah Susan dan sekretaris dibawa, Asa meminta Bram untuk membalikan badan karena ia akan menembaknya dari belakang. Hingga ketika Bram sudah benar-benar pasrah, tiba-tiba hanya dengan satu kali pukulan, NB yang baru sadar dari pingsannya dapat menghabisi Asa. Kemudian Bram bertanya siapakah NB sebenarnya karena jika dia orang biasa tidak mungkin memiliki skill sehebat itu. NB pun mengeluarkan kartu anggota sambil mengatakan jika dirinya adalah master bela diri di Thailand yang menguasai Muay Thai. Adegan berpindah kepada Clay dan Samsul tangan kanannya yang kini sedang menunggu kedatangan Susan. Tak berselang lama, para anak buah Asa yang tadi datang sambil membawa Susan serta si sekretaris. Dengan cepat, Clay meminta Ying Hao untuk menandatangani perjanjiannya karena jika tidak, Susan akan ia habisi. Daripada putrinya harus menjadi korban, alhasil Ying Hao mau menandatangani perjanjian tersebut. Dengan perasaan gembira, Clay naik ke atas meja karena mulai sekarang ia dapat mengirim barang haramnya kemanapun tanpa akan diperiksa oleh polisi. Tentunya yaitu dengan memanfaatkan pengiriman dari perusahaan logistik milik Ying Hao. Namun tanpa disangka, tiba-tiba Samsul menghabisi Clay dengan pisaunya. Kemudian Samsul duduk di kursi Clay sambil berkata jika sekarang dirinya lah bos mafia yang sesungguhnya. Di waktu yang sama datanglah satu mobil yang menerobos masuk ke markas Samsul. Rupanya itu adalah Bram dan NB hingga dengan cepat mereka langsung menyerang semua anak buah Samsul yang berada di luar. Ketika masuk ke dalam, NB sudah ditunggu oleh Samsul dan beberapa anak buahnya sambil menyandra Ying Hao dan Susan. Kemudian Samsul melemparkan senjata kepada NB dan memerintahkannya agar menembak Ying Hao karena ia tahu jika NB sangat dendam kepada Ying Hao. Mendengar hal tersebut, NB malah merasa aneh dari mana Samsul tahu tentang dendamnya kepada Ying Hao. Pada akhirnya, NB lebih memilih untuk melawan Samsul serta para anak buahnya. Di tengah perduelan, NB terkena tendangan maut dari Samsul hingga membuatnya begitu kesakitan. Di sini Samsul mengatakan jika seharusnya 2 tahun lalu ia menghabisi NB juga agar tidak menjadi masalah seperti sekarang. Sambil tertawa, Samsul lanjut mengatakan kalau orang yang memerintahkan si preman pasar untuk menghabisi keluarga NB adalah Samsul, bukanlah Ying Hao. Hal tersebut dikarenakan istri NB telah memergoki anak buah Samsul yang kala itu hendak menyelundupkan barang haram ke perusahaan logistik milik Ying Hao. Mendengar itu semua, jelas NB menjadi murka lalu mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan Samsul. NB yang mengira jika Samsul telah koit, ia pun segera membawa Susan dan Ying Hao untuk pergi dari sana. Namun rupanya Samsul masih hidup dan kembali menyerang NB. Tak lama datanglah Bram sambil menodongkan senjatanya. Namun ia tidak bisa berkutik sebab Samsul langsung menyandra Susan. Beruntung Susan dapat menggigit tangan Samsul hingga dengan cepat inilah yang NB lakukan. Pada akhirnya Samsul dapat benar-benar NB habisi dengan menggunakan tendangan. Saat di luar, Ying Hao memberi klarifikasi kepada NB kalau dirinya bukanlah pembunuh istri dan anak NB. Kini NB pun percaya dengan semua perkataan Ying Hao dan ia juga meminta maaf karena sempat menuduhnya. Sebagai rasa terima kasih karena NB sudah menyelamatkan Susan, Ying Hao akan memberikan NB pekerjaan yaitu menjadi manajer di salah satu pabriknya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.